Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Umi Mahda. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia bab 2, yaitu tentang teks pidato persuasif. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang teks pidato persuasif bagian A, B, dan C. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan melanjutkan, yaitu teks pidato persuasif bagian D dan E, yaitu tentang struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Nah, anak-anak, sebelum materi kita mulai, silakan kalian siapkan buku dan alat tulis kalian. Struktur pidato persuasif di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, untuk bagian pembukaan ini terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Kemudian bagian isi yaitu memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan yang diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Dan yang ketiga adalah bagian penutup. Penutup adalah merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ketiga hal tersebut, bagian pembukaan dan penutup, itu tidak selalu harus lengkap. Silahkan kalian modifikasi sendiri bagaimana baiknya. Yang jelas, dalam struktur tersebut memuat tentang pembuka, isi, dan penutup. Kemudian yang selanjutnya adalah kebahasaan dalam pidato persuasif. Ada konjungsi, ada juga kalimat persuasif. Apa yang dimaksud dengan konjungsi dan apa yang dimaksud dengan kalimat persuasif? Apa saja macamnya konjungsi dan apa saja ciri-cirinya kalimat persuasif? Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain atau satu kalimat dengan kalimat lain. Jadi konjungsi ini disebut juga dengan kata penghubung. Ya, selanjutnya adalah macam-macam konjungsi. Konjungsi ada beberapa macam, tapi di sini kita akan membahas konjungsi ada 4. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif, yang kedua konjungsi korelatif, yang ketiga konjungsi subordinatif, dan yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Nah, untuk 4 konjungsi tersebut ini akan kita bahas secara detail pada bab 5 semester genap. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Kalimat persuasif. Di dalam pidato, kalimat persuasif ini adalah kalimat yang berisi ajakan dan tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau kehendak pembicara. Ya, jadi di sini bagaimana caranya si pembicara menyampaikan kepada pendengar, kemudian pendengar melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak si pembicara. Nah, ini ciri-ciri kalimat persuasif.
Ya, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya orang terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan? Supaya orang mendukung apa yang kita sampaikan. Jadi, kita susun secara logis, kemudian gunakan sumber terpercaya, ya, supaya di sini audiens, ya, atau para pendengar juga mempercayai, ya. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang sifatnya mengajak, ya. Jadi kalau ayo, ayo, semangat dalam belajar, ayo kita berjuang, tanpa berjuang kita tidak akan sukses. Mari, ya. Jadi ayo mari itu adalah kata-kata yang sifatnya mengajak audiens atau pendengar. Kemudian yang ketiga adalah biasanya menggunakan tanda seru, ya, di akhir kalimat. Nah, kata seru ini untuk penekanan, ya, penekanan apa yang kita sampaikan kepada pendengar. Nah, anak-anak, sudah kita bahas bagian D, sudah selesai. Kemudian kita lanjut yang terakhir bagian E, yaitu penyusunan pidato persuasif. Nah, untuk penyusunan pidato persuasif ini, bagaimana cara kita menyusun pidato persuasif dan bagaimana cara kita menyampaikan pidatonya. Perhatikan langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Ada 5 poin di situ. Yang pertama adalah menentukan tema atau pokok pidato. Ya, sebelum kalian menyusun pidato, kalian harus menentukan temanya dulu. Tema apa yang harus saya angkat, harus saya ambil untuk disampaikan kepada audiens atau pendengar. Kemudian yang kedua, mendaftarkan pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Ini maksudnya adalah mencatat hal-hal yang penting dalam pidato yang akan disampaikan nanti. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah menentukan tujuan pidato. Ya, jadi kalian harus mempunyai tujuan. Pidato itu untuk apa? Menyampaikan sesuatu itu untuk apa? Ya, tujuannya untuk apa? Intinya adalah sudah pasti kalau persuasif ini adalah mempengaruhi audiens atau pendengar untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah menyusun kerangka pidato, ya. Jadi tadi kalian sudah mendaftarkan pokok-pokok pidato atau hal-hal yang penting, kemudian kalian buat kerangka pidatonya. Setelah selesai kalian menyusun kerangka pidatonya, baru kalian kembangkan kerangka pidato tersebut menjadi pidato yang lengkap atau yang sempurna sebelum kalian sampaikan kepada pendengar atau audiens. Nah, setelah kita lihat tadi langkah-langkah cara menyusun pidato, yang berikutnya adalah bagaimana persiapan materi untuk kita berpidato, kemudian aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam berpidato. Ini sangat penting anak-anak, ya. Walaupun kita sudah membuat langkah-langkah pidato teksnya, ya, tetapi kita juga harus siap kemudian memperhatikan bagaimana aspek-aspek yang ada di dalam pidato tersebut. Apa saja persiapan materinya? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah mengumpulkan bahan-bahan. Ingat, ya, mengumpulkan bahan-bahan. Bahan-bahan apa itu? Yaitu bahan-bahan atau materi yang untuk kita sampaikan di dalam kita berpidato. Tadi kan sudah kalian kan sudah mengambil tema, ya. Setelah kalian ambil tema kan tadi kalian disuruh untuk mengumpulkan pokok-pokok atau intisarinya, ya. Nah, di sini
kalian kumpulkan bahan-bahan atau intisari yang sudah kalian ambil dari tema tersebut ya. Kemudian langsung kalian susun kerangka naskah pidatonya. Setelah selesai semua, yang terakhir adalah aspek yang harus diperhatikan dalam berpidato ya. Ini finishnya nak ya, kalian perhatikan. Sikap badan. Kalau kalian berdiri di atas podium ya, kalian harus memperhatikan 3 aspek tersebut sebelum kalian menyampaikan pidato ya. Sikap badan, kemudian suara, dan kewajaran sikap ya. Nah, diperhatikan di sini sikap badan di sini maksudnya adalah sikap badan kita untuk menghadapi audiens ya. Harus kalian perhatikan sikap yang wajar ya. Sikap yang wajar, sikap badan ya. Maksudnya badan yang wajar menghadap ke depan. Mungkin bisa juga kalian menoleh ke samping. Kemudian suara juga harus kalian perhatikan. Kalian harus latihan dulu, latihan suara atau oral ya. Sebelum kalian menyampaikan pidato, kalian harus latihan dulu. Lalu kalian masuk kamar menghadap cermin ya. Kalian pidato, kalian perhatikan bagaimana sikap badan dan gerak-gerik kalian, kemudian bagaimana suara kalian ya. Kemudian yang terakhir di situ adalah kewajaran sikap ya. Jadi harus diperhatikan ketiga hal tersebut supaya pidato kalian dapat dengan sempurna diterima oleh audiens. Demikianlah anak-anak pertemuan kita yang ke-6 dalam bab 2 ini. Untuk yang selanjutnya pertemuan yang ke-7 kita masih tetap melanjutkan atau membahas tentang pidato persuasif. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bab 2 tentang teks pidato persuasif sudah selesai materinya. Mudah-mudahan kalian paham ya untuk pertemuan ke-7 ini. Nanti insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan kita ke-8 ya. Kalian siap-siap materi, tema, pidato ya. Nanti kita akan membuat teks atau naskah pidato ya. Kemudian bisa kita praktekkan juga untuk latihan kalian. Nah, sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.